Selamat datang di YouTube Nasrul 77 Official. Ternak bebek ontok bagi peternak bebek ontok atau bebek ontok pemula yang ingin mengawali usaha ternak ontok ini tidak perlu banyak pertimbangan untuk bebek memulainya. Asalkan sabar dan telaten maka ternak bebek ontok ini bisa dijadikan usaha yang sangat menjanjikan. Perawatan yang mudah dan tidak memerlukan pengetahuan luas untuk memulai usaha ternak bebek ontok ini, maka usaha ternak ontok ini sangat cocok untuk peternak pemula. Tentang berbagai masalah kandang dan pakan, sudah banyak alternatif yang bisa didapatkan dari berbagai sumber yang mendukungnya. Salah satunya di dalam blog sederhana. Ini akan saya bahas mengenai apa saja yang dibutuhkan dan harus dipersiapkan untuk memulai usaha ternak ontok ini. Ini cara usaha budidaya ternak ontok skala rumahan. Usaha budidaya ternak ontok skala rumahan unggas satu ini sudah sangat lama dan umum dijadikan sebagai hewan ternak rumahan. Di beberapa daerah, malah banyak yang menjadikannya sebagai tulang punggung ekonomi rumahan. Produk dari ternak ontok ini dalam skala rumahan meliputi antara lain bulu entok, telur, daging dan anak entok atau dot entok. Para peternak ontok dapat dengan mudah menjual hasil ternak mereka kepada pedagang unggas di lingkungannya. Karena di banyak daerah, usaha ternak ontok ini masih dalam skala kecil, oleh sebab itu kebutuhan pasokan terhadap beberapa produk dari ternak ontok masih minim. Itulah yang membuat usaha ternak ontok ini selalu terjaga kontinuitas dan stabilitasnya karena cenderung mengalami kekurangan stok. Tidak ada yang salah jika Anda berinisiatif untuk memulai usaha ternak ontok ini di halaman belakang rumah Anda, asalkan memperhatikan situasi lingkungan sekitar, supaya kehidupan sosial kita tidak terganggu dengan masalah yang ditimbulkan di kemudian hari dari usaha ternak ontok kita ini. Secara garis besar ada 3 aspek yang harus kita perhatikan untuk memulai usaha budidaya ternak ontok ini. Pertama yang dapat kita persiapkan adalah kandang yang cukup layak buat ternak ontok kita supaya dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Sebagai gambaran, untuk ukuran 1 meter persegi dapat diisi 20 dok, 5 entok remaja dan 3 entok dewasa. Kedua, kita tentukan tentang hasil apakah sebagai pokok keuntungan dari peternakan entok kita nanti. Sebagai contoh, peternakan kita fokus pada pengemukan jadi pakan. Untuk pengemukanlah yang harus kita jadikan perhatian utama. Ketiga adalah pengendalian penyakit serta pencegahannya terhadap kemungkinan wabah di kemudian hari. Paling tidak itulah yang harus kita pelajari dahulu sebelum kita dapat memulainya. Prospek ke depan budidaya ternak ontok seperti yang sudah saya tulis di atas tadi, bahwa sampai sekarang masih sangat jarang sekali usaha budidaya ternak ontok ini dikembangkan dalam skala besar, maka di setiap daerah yang memerlukan produk dari ternak ontok ini masih terkendala kesulitan dalam hal stok dan kontinuitasnya masih sangat terbuka lebar jika kita ingin mengembangkan usaha budidaya ternak ontok ini ke level yang lebih tinggi dengan sangat memperhatikan kualitas dari peternakan kita nanti. Kualitas yang bagus akan sangat mendukung budidaya ternak ontok kita di kemudian hari serta menjadikannya usaha yang awet dan berkelanjutan. Sebagai gambaran terhadap usaha budidaya ini adalah harga dot. Harga dari dot entok sendiri dengan kualitas sedang adalah minimal Rp8.000 per ekor, lebih mahal dibanding dengan harga anakan unggas yang lain. Jika ada yang bilang bahwa dot entok itu murah, berarti dia tidak mengetahui pasar dari dot entok atau bermaksud mengambil keuntungan secara sepihak. Sedangkan daging dari entok sendiri di beberapa daerah memang cenderung lebih diminati. Memang soal harga tidak terlalu berbeda jauh dari harga daging unggas pada umumnya, tetapi keunggulan ternak ontok ini adalah kecepatan pertumbuhannya,
karena seekor unggas mentok-entok jantan dapat mencapai antara 6-8 kilogram. Nah, itulah sedikit gambaran terhadap usaha budidaya ternak entok. Sebagai pemula hendaklah kita terus belajar demi mengenal seluk-beluk tentang ternak entok ini. Di dalam blog ini saya mencoba mengumpulkan berbagai kasus, baik itu yang telah saya alami sendiri atau saya dapat dari rekan-rekan sesama ternak, baik yang pemula maupun yang sudah lama bergerak dalam dunia budidaya ternak entok ini. Unggas satu ini sudah sangat lama dan umum dijadikan sebagai hewan ternak rumahan di beberapa daerah, malah banyak yang menjadikannya sebagai tulang punggung ekonomi rumah tangga. Produk dari ternak entok ini dalam skala rumah tangga meliputi antara lain bulu entok, telur, daging dan anak entok atau dot entok. Para peternak entok dapat dengan mudah menjual hasil ternak mereka kepada pedagang unggas di lingkungannya. Karena di banyak daerah, usaha ternak entok ini masih dalam skala kecil, oleh sebab itu kebutuhan pasokan terhadap beberapa produk dari ternak entok masih minim. Itulah yang membuat usaha ternak entok ini selalu terjaga kontinuitas dan stabilitasnya karena cenderung mengalami kekurangan stok. Tidak ada yang salah jika Anda berinisiatif untuk memulai usaha ternak entok ini di halaman belakang rumah Anda. Asalkan memperhatikan situasi lingkungan sekitar supaya kehidupan sosial kita tidak terganggu dengan masalah yang ditimbulkan di kemudian hari dari usaha ternak entok kita ini. Secara garis besar ada 3 aspek yang harus kita perhatikan untuk memulai usaha budidaya ternak entok ini. Pertama yang dapat kita persiapkan adalah kandang yang cukup layak buat ternak entok kita supaya dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Sebagai gambaran, untuk ukuran 1 meter persegi dapat diisi 20 dok, 5 entok remaja dan 3 entok dewasa. Kedua, kita tentukan tentang hasil apakah sebagai pokok keuntungan dari peternakan entok kita nanti. Sebagai contoh, peternakan kita fokus pada pengemukan jadi pakan untuk pengemukanlah yang harus kita jadikan perhatian utama. Ketiga adalah pengendalian penyakit serta pencegahannya terhadap kemungkinan wabah di kemudian hari. Paling tidak itulah yang harus kita pelajari dahulu sebelum kita dapat memulainya. Prospek ke depan budidaya ternak entok seperti yang sudah saya tulis di atas tadi bahwa sampai sekarang masih sangat jarang sekali usaha budidaya ternak entok ini dikembangkan dalam skala besar, maka di setiap daerah yang memerlukan produk dari ternak entok ini masih terkendala kesulitan dalam hal stok dan kontinuitasnya masih sangat terbuka lebar jika kita ingin mengembangkan usaha budidaya ternak entok ini ke level yang lebih tinggi dengan sangat memperhatikan kualitas dari peternakan kita nanti. Kualitas yang bagus akan sangat mendukung budidaya ternak entok kita di kemudian hari serta menjadikannya usaha yang awet dan berkelanjutan. Sebagai gambaran terhadap usaha budidaya ini adalah harga dot. Harga dari dot entok sendiri dengan kualitas sedang adalah minimal Rp 8.000 per ekor, lebih mahal dibanding dengan harga anakan unggas yang lain. Jika ada yang bilang bahwa dot entok itu murah, berarti dia tidak mengetahui pasar dari dot entok atau bermaksud mengambil keuntungan secara sepihak. Sedangkan daging dari entok sendiri di beberapa daerah memang cenderung lebih diminati. Memang soal harga tidak terlalu berbeda jauh dari harga daging unggas pada umumnya, tetapi keunggulan ternak entok ini adalah kecepatan pertumbuhannya. Karena seekor unggas mentok entok jantan dapat mencapai antara 6-8 kilogram. Nah, itulah sedikit gambaran terhadap usaha budidaya ternak entok. Sebagai pemula hendaklah kita terus belajar demi mengenal seluk-beluk tentang ternak entok ini. Di dalam blog ini saya mencoba mengumpulkan berbagai kasus, baik itu yang telah saya alami sendiri atau saya dapat dari rekan-rekan sesama ternak, baik yang pemula maupun yang sudah lama bergerak dalam dunia budidaya ternak entok ini.
Agar semangat lagi bikin video selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih.